Putri saya bertanya kapan kami pergi liburan lagi. Dia ingat perjalanan pantai dan taman hiburan dari sebelum pandemi. Saya membuat alasan lain sementara rasa bersalah memutar di perut saya. 3 tahun tanpa jalan-jalan keluarga nyata. Saya bekerja melalui seluruh pandemi sebagai pekerja esensial, sementara dunia keluarga saya menyusut ke apartemen kecil kami. Mereka tinggal di rumah untuk keselamatan sementara saya pergi kerja, tapi kami semua berakhir terjebak dengan cara berbeda. Putra saya tidak pernah tahu kehidupan di luar lingkungan dan sekolah kami. Teman-temannya berbicara tentang Disneyland dan perjalanan pantai, tapi dia hanya mengangguk. Dia pikir ini masa kecil normal, dan itu menghancurkan hati saya. Istri saya melamar pekerjaan setiap hari tapi tidak dapat menemukan apapun yang membayar cukup untuk menutupi pengasuhan anak. Dia merasa bersalah tentang tidak berkontribusi, saya merasa bersalah tentang tidak memberikan cukup. Kami tenggelam dalam rasa bersalah bersama. Saya mengawasi gudang penuh produk ditujukan untuk liburan dan perayaan orang lain. Saya menangani kotak berisi handuk pantai dan persediaan pesta yang keluarga sendiri tidak akan pernah gunakan. Ironinya menyakitkan secara fisik. Kami bermain, liburan pura-pura, di ruang tamu kadang-kadang. Benteng selimut menjadi kastil, bantal sofa menjadi perahu. Anak-anak saya menyukainya, tapi saya melihat kesedihan di mata istri saya. Kami berpura-pura daripada hidup. Putri saya menunjukkan foto liburan temannya dari media sosial. Dia tidak bertanya mengapa kami tidak pernah pergi kemanapun, hanya melihat saya dengan pengertian diam. Penerimaannya lebih menyakitkan daripada keluhan apapun. Mobil perlu perbaikan yang tidak mampu kami bayar. Bulan lain berjalan kaki kemanapun atau mengambil rideshare mahal. Setiap kemunduran terasa seperti paku lain dalam peti mati mobilitas keluarga kami. Istri saya menemukan tumpukan tagihan belum dibayar yang saya sembunyikan. Dia tidak marah, hanya mulai menghitung bagaimana kami bisa mengelola. Tanggapannya yang praktis terhadap rasa malu saya menghancurkan saya sepenuhnya. Kami duduk dengan semua dokumen keuangan untuk pertama kalinya. Angka-angka lebih buruk daripada yang saya akui bahkan kepada diri sendiri. Mengucapkan kebenaran keras-keras terasa menakutkan tetapi juga membebaskan. Carlos Rivera mengunjungi gudang kami untuk mendiskusikan kemitraan pengiriman. Dia memperhatikan bagaimana efisien saya mengelola operasi dan bertanya mengapa saya masih bekerja untuk orang lain. Tidak ada yang pernah menanyakan saya itu sebelumnya. Carlos mengatakan dia adalah pekerja gudang 15 tahun lalu. Saya lelah memindahkan kotak untuk keuntungan orang lain, katanya. Jadi saya mulai memindahkannya untuk sendiri. Ide sederhana, dampak revolusioner. Dia menjelaskan bahwa pengetahuan logistik saya adalah emas dalam bisnis pengiriman. Anda memahami bagaimana hal bergerak, itu keterampilan berharga, bukan hanya memindahkannya sendiri. Pergeseran pola pikir mulai terjadi di sana. Kontrak pengiriman pertama saya adalah untuk bisnis kecil lokal yang dirujuk Carlos. Menggunakan van sendiri dan istri menangani penjadwalan, kami menghasilkan lebih dalam seminggu daripada gaji 2 minggu lama saya. Kami memperbaiki mobil dengan pendapatan bisnis daripada lebih dalam hutang. Van yang mewakili kerusakan sekarang mewakili terobosan. Kendaraan sama, makna sama sekali berbeda. Kabar menyebar melalui komunitas bisnis kecil. Segera kami memiliki lebih banyak permintaan pengiriman daripada yang bisa kami tangani sendirian. Kami mempekerjakan pengemudi pertama, mantan rekan kerja dari gudang. Kami melunasi kartu kredit pertama sepenuhnya. Menonton saldo itu menghilang terasa lebih baik daripada liburan apapun yang bisa saya ingat. Kebebasan finansial memiliki kepuasan uniknya sendiri. Saya berhenti dari pekerjaan gudang ketika pendapatan bisnis pengiriman kami menggandakan gaji saya. Memberitahu anak-anak ayah bekerja untuk diri sendiri sekarang mengisi saya dengan kebanggaan yang tidak saya rasakan selama bertahun-tahun. Jalan-jalan keluarga pertama kami dalam bertahun-tahun adalah ke taman negara bagian terdekat. Piknik sederhana, pendakian pendek, udara segar. Kenormalan terasa luar biasa setelah bertahun-tahun kurungan. Putra saya mengalami lautan untuk pertama kalinya. Kekaguman dan kegembiraannya menyembuhkan tahun-tahun rasa bersalah orang tua dalam satu sore. Beberapa pengalaman bernilai setiap pengorbanan. Kami melunasi semua hutang konsumen kami. Setiap kartu kredit, setiap tagihan medis, setiap pinjaman pribadi. Rantai finansial yang mengikat kami selama bertahun-tahun akhirnya putus sepenuhnya. Carlos dan saya bermitra pada kontrak logistik besar sekarang. Murid telah menjadi mitra bisnis. Dia mengatakan saya memahami operasi lebih baik karena saya ingat perjuangan.
Bisnis kami sekarang mempekerjakan 8 orang dari komunitas kami. Setiap perekrutan terasa seperti menciptakan stabilitas untuk keluarga lain yang sangat membutuhkannya. Kami membangun bersama. Kami membeli kendaraan keluarga andal yang benar-benar dapat menangani perjalanan darat. Tidak ada lagi khawatir tentang kerusakan atau perbaikan mahal. Mobilitas berarti kebebasan ketika Anda terjebak. Liburan nyata pertama kami adalah ke gunung. Menyaksikan anak-anak saya mengalami salju untuk pertama kalinya menyembuhkan sesuatu yang rusak dalam diri saya. Masa kecil harus termasuk kekaguman, bukan hanya kelangsungan hidup. Kami membeli rumah pertama kami. Tidak ada lagi tuan tanah, tidak ada lagi kenaikan sewa, tidak ada lagi ketidakpastian. Stabilitas yang ingin saya berikan keluarga saya akhirnya nyata dan permanen. Putri saya tidak bertanya tentang liburan lagi, dia membantu merencanakannya. Pergeseran dari bertanya-tanya jika memutuskan di mana menyembuhkan dinamika keluarga kami sepenuhnya. Kami memulai dana kuliah untuk kedua anak. Membuat setoran pertama itu terasa seperti memutus siklus generasi peluang terbatas. Mereka akan memiliki pilihan yang tidak pernah saya impikan mungkin. Istri saya memulai bisnis kecil sendiri mengorganisir rumah dan kantor. Kami berdua pengusaha sekarang, membangun masa depan bersama daripada bertahan dari sistem orang lain. Saya mengajar dasar-dasar bisnis di pusat komunitas sekarang. Setiap pekerja esensial saya bantu keluar dari perangkap upah per jam terasa seperti menyembuhkan bagian lain dari masa lalu saya yang menyakitkan. Kami tidak bermain, liburan pura-pura, lagi kecuali anak-anak menginginkannya untuk bersenang-senang. Pilihan membuat semua perbedaan. Imajinasi paksa terasa seperti kemiskinan, imajinasi pilihan terasa seperti kreativitas. Putra saya sekarang mengerti apa yang teman-temannya maksud ketika berbicara tentang liburan. Dia memiliki ceritanya sendiri untuk berbagi sekarang. Inklusi sosial itu terasa seperti kemenangan parenting. Supervisor gudang yang tidak bisa memberikan pengalaman belajar bahwa memberikan peluang adalah tujuan sebenarnya. Pria yang memindahkan kota untuk orang lain sekarang memindahkan gunung untuk keluarganya. Saya masih bekerja dengan logistik dan pengiriman, tapi sekarang itu perusahaan saya, kontrak saya, masa depan saya. Pekerjaan sama terasa sama sekali berbeda ketika Anda membangun warisan sendiri. Kalender keluarga kami sekarang diisi dengan jalan-jalan dan perjalanan daripada hanya jadwal kerja. Ruang kosong yang mewakili batasan sekarang mewakili kemungkinan dan pilihan. Saya masih bekerja keras, tapi sekarang setiap pengiriman membangun masa depan keluarga kami daripada hanya membayar tagihan kami. Tujuan mengubah tenaga kerja menjadi membangun warisan. Apartemen yang terasa seperti sangkar selama perjuangan finansial kami sekarang terasa seperti basis rumah untuk petualangan. Dinding sama, makna sama sekali berbeda ketika Anda dapat meninggalkannya dengan pilihan. Sekarang ketika anak-anak saya bertanya kapan kami pergi ke suatu tempat, saya menunjukkan kalender penuh pilihan. Pertanyaan telah digantikan oleh perencanaan, dan perencanaan terasa seperti kebebasan.